Be phenomenal every day. Halo guys, video kali ini saya akan membagikan cara untuk menjadikan anak kita sebagai seorang miliarder. Wah, jadi siapa ya yang nggak pingin kalau misalkan kita punya anak, nanti ketika dia sudah lulus kuliah, sudah mau kerja nih, oh ternyata sudah disiapkan modal dari orang tuanya, itu uang miliaran rupiah. Tapi jangan sampai kita siapkan uangnya itu dari uang kita pribadi ya, kita transfer rekening 1 miliar. Wah, itu tentu nggak bijak ya. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan bagaimana saya sendiri menyiapkan ya uang untuk masa depan anak saya. Di mana saya sendiri mempunyai satu orang anak yang tahun 2024 ini berusia 3 tahun ya. Ketika anak saya lahir, saya langsung menyiapkan satu portfolio khusus untuk masa depan anak saya yang bernama Yovanka ya. Biasa panggilannya Yofi. Nah, dari mana terus kemudian dana untuk akun saham si Yofi ini? Saya hanya mengambil dari uang angpau ya. Jadi setiap tahun kalau kita sebagai orang Tionghoa itu biasanya ada Imlek. Nah, ketika Imlek itu biasanya kan dapat angpau. Atau ketika dia ulang tahun itu biasanya juga ada yang memberikan angpau. Nah, itu baru saya masukkan saya top up ke rekening saham anak saya ini. Nah, kita kalau sebagai orang tua yang baik, uang angpau anak itu jangan diambil ya. Itu parah sekali. Tapi kita juga jangan uang amponya ini ditabung di bank. Wah, itu kita baik tapi nggak bijak. Nah, sebaiknya kita jadi orang tua yang baik dan juga bijak. Artinya uang angpau anak ini kita juga kelola dengan maksimal supaya nanti ketika dia sudah dewasa, dia bisa melihat, wah ini ternyata orang tua saya benar-benar menyiapkan ya untuk masa depan mereka. Nah, di sini ada 3 saham ya, 3 saham. Jadi setiap tahun saya injekkan uang Imlek dan juga uang angpau ulang tahunnya ke 3 saham ini. Nah, teman-teman bisa lihat ada salah satu sahamnya yang sudah perform 90% dan yang 2 lainnya itu ada 21% dan 7%. Secara overall saya sangat puas dengan kinerja dari portfolio yang untuk anak saya ini ya. Bahkan setiap dividen yang didapatkan ya dari sini itu nggak saya tarik sama sekali, tapi saya injekkan lagi beli saham. Jadi dari uang angpau Imlek, kemudian ada dari uang angpau ulang tahun dan juga dari dividen itu saya injekkan lagi total. Nah, terus gimana kok cara untuk mencapai miliarannya? Ini saya buatkan perhitungannya ya. Katakanlah teman-teman setiap tahun ya mempunyai angpau itu sekitar 6 juta lah. Ini saya bulatkan aja sekitar 6 juta rupiah. Kemudian dimasukkan di rekening saham dan tiap tahun memberikan return 18% ya. Maka di akhir tahun dia kan saldonya akan menjadi 7.080.000. Nah, tahun depan jangan ditarik saldonya tapi diinjekkan lagi. Nah, dapat uang angpau lagi, injekkan lagi 6 juta lagi. Nanti menjadi 15,4 juta lagi. Loh kok, tapi saya kan tiap tahun nggak dapat ini, nggak ada, katakanlah bukan Tionghoa, nggak ada Imlek, gimana? Ya udahlah, kita nabung misalkan 500.000 aja setiap bulan. Artinya kan setahun 6 juta kan. Nah, kita siapkan untuk masa depan anak kita. Kalau teman-teman disiplin, ya setiap tahun injek ya sekitar 6 jutaan ini dengan return 18% per tahun. Nah, 18% ini menurut saya itu masih sangat masuk akal ya. Kalau kita menggunakan metode value investing. Dengan return 18% setiap tahun, sampai dia nanti 21 tahun ya, usia 21 atau sudah lulus kuliah, dia kerja. Ternyata teman-teman itu dana yang terkumpul atau portfolionya kurang lebih ada sekitar 1,2 miliar. Nah, jadi sangat menarik kan. Mungkin kalau awal-awal nggak akan terlalu kerasa ya. Ini bahkan di tahun ketiga cuma 25 jutaan kan masihan. Jadi masih nggak terlalu besar kan. Tapi kalau diteruskan sampai 21 tahun, which is sampai anak kita sudah lulus kuliah, ternyata itu angkanya bisa miliaran. Dan saya yakin untuk menabungkan anak kita dengan 500.000 per bulan atau 6 juta setahun itu bukan angka yang sangat besar ya. Bukan angka yang bisa diikuti oleh orang-orang yang punya pangkat direktur lah atau orang-orang yang sudah punya pabrik. Enggak. Saya rasa orang-orang yang bekerja dengan level yang profesional, bukan yang skalanya sangat tinggi, itu juga bisa melakukan hal ini ya. Kuncinya hanya satu, teman-teman harus konsisten dan disiplin ya. Untuk rutin menginvestasikan setiap tahun dan jangan sampai tergoda untuk menarik ya. Jangan sampai udah nih, misalkan sudah 10 tahun, wah saldonya sudah 166 juta. Terus papanya ini ngiler, waduh kok besar ya sudahannya, terus ditarik. Nah, itu jangan sampai ya. Kita harus tahu bahwa ini portfolio untuk masa depan anak kita. Jadi kita siapkan ya. Kita siapkan sehingga nanti ketika dia selesai kuliah, dia sudah punya modal yang cukup besar ya.
Nah, kita pun nanti ketika misalkan anak kita sudah SMP atau SMA, kita bisa sambil tunjukkan. Ini loh, papa ini sudah nabungin ya buat kamu. Jadi kamu juga harus mulai nabung sendiri juga. Supaya dia juga mempunyai literasi atau pemahaman finansial yang bagus untuk keuangan. Karena Indonesia sendiri ini sangat amat kurang. Saya yakin sangat sedikit orang tua itu yang memikirkan untuk masa depan anaknya. Bahkan menurut survei banyak sekali orang-orang itu yang orang tuanya ini yang malah menggantungkan hidupnya itu ke tangan anak-anaknya. Nah, itu yang malah yang banyak kan terjadi. Sehingga orang tuanya ketika pensiun bergantung dengan anaknya. Ada satu hal yang teman-teman harus sangat krusial ya di sini, di mana pemilihan saham itu harus berdasarkan dengan value investing ya, bukan dengan trading. Kenapa? Karena untuk mendapatkan return 18 per tahun, kecuali teman-teman ini sangat amat jago dalam trading ya, sehingga bisa CAGR-nya 18 atau 20% ke atas, ya sebaiknya teman-teman itu menggunakan metode value investing ya. Nah, kenapa? Karena dalam metode value investing itu ada faktor utama yang namanya compounding effect. Nah, efek compounding ini itu sangat luar biasa kalau teman-teman benar-benar memahaminya. Saya kasih contoh ya. Misalkan kita membeli suatu saham ya dengan harga rata-rata 250 di tahun pertama ya. Tahun pertama kita beli 250. Kemudian perusahaan itu membagikan dividen. Katakanlah dividen per share-nya per lembar saham itu Rp15. Berarti yield dividennya saat itu 6%. Nah, katakanlah tahun berikutnya perusahaan ini bertumbuh. Wah, kinerjanya naik, revenue-nya bertumbuh, labanya juga bertumbuh, sehingga dividen per share-nya juga naik 25. Tapi tahun kedua ini harga sahamnya sudah lompat, misal ke 470. Kalau kita baru beli saham ini di tahun kedua di harga 470, kita maka dapat dividen yield-nya itu masih 5,32%. Tapi kalau kita sudah punya di tahun pertama 250, kemudian tahun kedua kita top up lagi, otomatis average kita naik kan. Katakanlah dari 250 ke 270. Kemudian kita dapat dividen per share-nya 25. Berarti yield-nya kita itu sudah dapat yield 9,26%. Nah, ini yang sangat krusial ya. Tahun ketiga sama, wah perusahaan ini kinerjanya growth, bertumbuh. Ya, harga sahamnya pun juga naik, kita beli otomatis average up kan ke 290. Dividen per share-nya naik jadi 30. Ternyata yield kita ini masih juga akan terus naik ya, jadi 10%. Tahun keempat sama, kinerjanya naik, DPS-nya naik jadi 35, average kita jadi 310, yield kita juga menjadi 11%. Nah, misal ya di tahun kelima ya average kita kan naik, kita beli lagi jadi 330. Dividen per share-nya naik Rp45 per lembar. Maka yield kita ini menjadi 13,6%. Kalau kita baru melihat ya di tahun kelima ini, wah ini ternyata perusahaan bagus. Tapi saat itu harga sahamnya sudah 750. Dan kita baru beli ya di tahun kelima ini, baru mulai akumulasi, ya kita dapat yield dividennya 6%. Nah, jadi kalau kita sudah melihat suatu perusahaan yang bagus, perusahaan yang growth, kita yakin ke depannya terus berpotensi untuk bertumbuh, teman-teman jangan buru-buru untuk jual. Bahkan kalau bisa itu di top up terus selama kita tahu bahwa oh ini harga wajarnya itu jauh masih di atas harga yang ada di market sekarang. Itu nggak ada masalah untuk average up ya di perusahaan-perusahaan yang growth. Bahkan kalau ini misalkan perusahaan ini benar-benar bertumbuh terus, bisa-bisa nanti mungkin di tahun ke-15 dividend yield ini bisa mencapai 100%. Artinya modal teman-teman misalkan 1.000, dividen per share-nya itu juga Rp1.000 gitu. Kenapa ya? Karena teman-teman sudah akumulasi dari 15 tahun yang lalu, sehingga dapat average-nya itu yang sangat rendah. Perusahaan kinerjanya bertumbuh, labanya bertumbuh, walaupun payout ratio-nya sama, tapi dividen per share-nya pasti naik kalau labanya dia terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Apalagi jika di-hold dalam jangka panjang ya, bukan 1-2 tahun. Nah, yang kedua saya akan juga menjelaskan tentang compounding effect, di mana misal kita beli di average 100 ya. Kita misalkan punya uang 100 juta, kemudian kita belikan suatu saham di average Rp100. Terus sahamnya ini naik 18% menjadi 118. Kemudian 118 ini ternyata naik lagi ya, naik 5%, naik lagi 10%, jadi 136. Nah, kecenderungan orang-orang ketika melihat ini, dia sudah merasa, wah, portfolioku itu sudah cuan 36% atas saham ini. Ini sudah gatal, tangannya ini ingin menjual ya, ingin melakukan sell ya.
Nah, padahal kalau misalkan dia nggak sell, terus ternyata sahamnya ini dari 136 naiknya cuma 50%, dia jadi 204. Nah, kelihatannya kan naiknya cuma 50%, jadi 204. Padahal 204 ini kalau kita compare dengan modal awal yang 100, itu naiknya sudah multi bagger. Naiknya sudah 104%. Kalau teman-teman sudah sell ketika naik 36% ya, kemudian teman-teman belikan saham yang lain, ada dua faktor. Yang pertama, teman-teman belum tentu berani all in. Jadi 136 dapat misalkan 136 juta ya. Teman-teman habis sell dapat duit 136 juta. Teman-teman belum tentu loh berani 136 juta di all in kan lagi, kemudian sahamnya naik lagi, terus di sell di all in kan lagi, naik lagi, itu belum tentu berani. Nah, biasanya para trader ini akan mengurangi atau membatasi. Oh ya udah, saya sudah untung 36 juta, 36 jutanya di keep, dia mulai lagi modalnya dari 100 juta. Nah, jadi efek compoundingnya itu akan hilang ya teman-teman. Berbeda kalau misalkan dia memang fokusnya jangka panjang, dari 100 ini dibiarkan naik ke 204, ya udah dia akan menjadi multi bagger. Nah, saya cukup sedih karena ada beberapa yang juga sempat mengontak ya, terutama dari teman-teman yang setia menonton video-video saya ini, ternyata masih juga cukup banyak ya yang mempunyai mindset trading ya. Padahal di video-video ini sebenarnya saya kan sangat encourage ya, sangat mengedukasi untuk menjadi seorang value investor. Kecuali ya itu tadi, kalau teman-teman memang mempunyai kemampuan luar biasa dalam trading ya, di mana teman-teman bisa cetak profit konsisten dengan CAGR yang tinggi dengan melakukan metode trading, ya itu nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman trading kemudian ya returnnya itu rendah, apalagi di bawah deposito, ya sebaiknya teman-teman mulai beralih strategi ya, mulai mendalami ilmu dari value investing sendiri. Dan ada juga yang kebanyakan yang saya lihat salah satu benang merahnya, banyak sekali orang-orang itu yang merasa separuh-separuh ya, jadi suam-suam kuku istilahnya itu. Dia ini juga trading, tapi dia juga aliran investor. Saya trading berdasarkan fundamental. Wah, ini gabungan ya. Jadi trading aliran fundamental. Nah, ada juga yang melihat bahwa saya ini invest ketika melihat suatu kondisi ekonomi. Contohnya misalkan, pemerintah ke depan menggratiskan PPN properti. Ya, dia mulai invest di perusahaan-perusahaan properti. Tapi dia tidak mendalami lebih detail perusahaan properti apa yang bagus ya. Nah, konsep ini sebenarnya masuk kan, karena dia kan tidak lihat dari chart, tidak lihat dari candle kan. Dia benar-benar lihat dari fundamental dan makro. Nah, di Warren Buffett sendiri itu tidak mengajarkan invest berdasarkan makroekonomi ya. Karena menurut Warren Buffett, dia berkata bahwa investasi yang paling nyaman menurut dia itu adalah investasi di perusahaan yang dia yakin 30-40 tahun ke depan di situasi ekonomi apapun ya perusahaan ini tetap bertahan. Nah, itu yang dia merasa paling aman dan paling nyaman. Bukan ketika ada ekonomi tertentu dia switch diinvestasikan, dirubah portfolio sahamnya, enggak. Dia justru berpikir untuk invest ya udah di perusahaan yang dia yakin memiliki business mode atau economic mode atau keunggulan kompetitif. Jadi mau dihajar mau pandemi, mau dihajar pemerintah pilpres, nah itu nggak peduli dia. Dia yakin perusahaannya masih akan tetap growth. Nah, makanya kalau kita lihat ya untuk Warren Buffett sendiri, dia dengan strategi value investing ini, kalau teman-teman lihat pertumbuhan asetnya si Warren Buffett sendiri itu terbesar itu kan baru di beberapa tahun terakhir. Karena apa? Karena compoundingnya ini bekerja luar biasa ketika dia ya dana kelolanya semakin besar. Nah, misalkan ini ya dulu dia umur 14 cuma $5.000 ya. Kemudian sampai 21 dia sebenarnya itu sudah berhasil melipatkan 4 kali lipat, dari 5.000 jadi $20.000. Kemudian dari 21 ke 30 ini dia sudah berhasil melipatkan dari 20.000 ke $1 juta ya. Nah, sebenarnya kan cukup besar ya. Tapi kalau dilihat dari sini, yang besar kan cuma 45 terakhir ini kan. Kenapa ya? Karena angka compoundingnya sudah terlalu besar. Dia misalkan seperti ini, usia 53 600 jutaan. Usia 56 dia sudah lipat jadi $1,4 miliar. Nah, ngelipatnya kan luar biasa. Dari 56 ke 58 sudah hampir double, 1,4 jadi 2,3 miliar. Dan terakhir di usia 83 tahun, dia sudah 58 miliar. Jadi yang sebelum-sebelumnya kelihatan kecil sekali, cuma $10 juta, $8 juta. Padahal $10 juta itu juga banyak kan ya, teman-teman ya. Nah, cuman karena dia berhasil mengkompondingkan ya, seluruh asetnya dikompon terus oleh Warren Buffett,
Makanya dia kelihatannya eksponensial sekali di beberapa tahun, di beberapa ini ya, dari usia 59 sampai 83 ini baru kelihatan luar biasa. Nah itulah mengapa kok saya tergelitik ya untuk membuat video ini, karena ya saya mengetahui kenyataan bahwa ternyata subscriber saya pun itu juga masih banyak yang trading. Sebenarnya saya bukan trading itu pasti salah, bukan seperti itu, cuman trading itu lebih susah itu kalau menurut saya dibandingkan value investing ya, dibandingkan kita berinvestasi dengan melihat kinerja dari perusahaan. Dan yang kedua, mengapa topik yang saya angkat itu adalah menyiapkannya untuk masa depan anak, karena saya juga melihat bahwa banyak sekali orang tua itu yang masih belum memikirkan untuk masa depan anaknya. Jadi mereka menganggap ya sudah, itu urusan anak saya nanti, ibu gimana lah. Nah padahal sebenarnya kita dengan mengeluarkan effort yang bukan besar ya, bukan dengan kita harus kerja cari uang 1M kemudian kita transfer ke anak kita, nggak perlu. Sebenarnya kita cuma butuh 500.000 per bulan, asal kita pemilihan sahamnya tepat ya, kemudian kita menggunakan metode yang tepat, itu masih sangat memungkinkan untuk menyiapkan dana miliaran rupiah untuk anak kita sebagai persiapan masa depan mereka. Ya semoga teman-teman mungkin ada yang baru memiliki anak ataupun baru memiliki anak yang kedua, itu bisa menjadi inspirasi ya untuk teman-teman dalam menyiapkan dana untuk masa depan anak-anak kita. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.